Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan saya seprofesi penghulu dimanapun Anda berada di seluruh tanah air Indonesia, sebagai pegawai yang menduduki jabatan fungsional, tentu kita tidak bisa naik pangkat ataupun jabatan ketika kita tidak memiliki cukup nilai angka kredit jabatan sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Angka-angka kredit jabatan itu tentu tidak akan muncul begitu saja, muncul sendiri jika kita tidak membuat dan mengajukannya dalam bentuk daftar usul penilaian angka kredit atau DUPAK penghulu. Jadi nasib jabatan kita, karir kita sebagai penghulu ini ditentukan oleh kita sendiri. Jika kita ingin naik pangkat dan jabatan setingkat lebih tinggi, tentu kita harus menyiapkan dan membuat bukti fisik penilaian angka kredit sesuai dengan jumlah nilai yang disyaratkan. Dan mulai tahun 2022 ini sudah ada aturan baru terkait format bukti fisik angka kredit jabatan fungsional penghulu. Juga sudah ada ketentuan baru bahwa mengajukan DUPAK penghulu harus menggunakan aplikasi e-DUPAK yang ada dalam Sistem Informasi Kepenghuluan atau SIK pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Republik Indonesia. Harapannya tentu setiap penghulu itu bisa mandiri dan mampu untuk membuat dan menyusun DUPAK-nya sendiri. Karena sebenarnya tidak sulit, hanya butuh ketelatenan saja dan rutin membuat bukti fisik. Setiap selesai melaksanakan kegiatan langsung dibuat laporan bukti fisiknya. Dan agar kita bisa menyusun DUPAK penghulu di tahun 2022 ini, tentu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, baik itu regulasi atau aturan yang mengatur terkait pembuatan DUPAK penghulu sebagai dasar kita membuat DUPAK penghulu, maupun peralatan teknis yang harus kita siapkan untuk menunjang ketugasan dan pembuatan bukti fisik angka kredit jabatan fungsional penghulu. Secara regulasi yang harus kita baca dan kita pelajari, yang pertama adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu. Kemudian yang kedua, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional penghulu. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional penghulu. Dan yang keempat, Surat Edaran Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Nomor B3480 DT3 2.1 HK .00.7 05 2022 tentang format bukti fisik butir kegiatan penghulu. Regulasi tersebut harus kita pelajari benar agar kita bisa paham betul terkait DUPAK penghulu yang akan kita buat nanti. Kemudian secara teknis yang harus kita siapkan, yang pertama tentu kita harus punya laptop atau PC, kemudian printer untuk mencetak bukti fisik, kemudian scanner yang kita gunakan untuk melakukan digitalisasi bukti fisik kita, yang kemudian nanti hasilnya kita upload di SIK. Kemudian kita juga paling tidak punya smartphone yang itu bisa berfungsi sebagai dokumentasi foto, video, dan juga bisa juga untuk scanning dokumen. Kemudian peralatan lain berupa jaringan internet, karena kita harus mengupload bukti fisik kita, sehingga jika kita tidak punya jaringan internet tentu kita kesulitan untuk mengupload
dokumen angka kredit kita, dan juga untuk membuat bukti dupak kita untuk menggunakan e-dupak tersebut. Untuk printer dan scanner bisa menggunakan printer model 3-in-1 yang bisa print, scan, dan copy. Namun jika hanya punya printer biasa, scanner, kita bisa menggunakan smartphone dengan aplikasi scanner yang ada di Play Store. Kemudian aplikasi pendukung yang kita gunakan agar kita bisa membuat dupak, itu yang pertama aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word dan sejenisnya. Kemudian aplikasi untuk olah data seperti Microsoft Excel dan juga yang sejenisnya. Kemudian kita juga dalam hal tertentu kita perlu juga menggunakan aplikasi untuk pengolah gambar semacam Photoshop. Untuk Photoshop ini saya gunakan untuk scanning data. Jadi saya menggunakan printer 3-in-1. Kemudian untuk scanningnya kita menggunakan Photoshop. Kemudian itu kita simpan dalam format PDF. Aplikasi lain yang perlu kita gunakan adalah ini, jika kita tidak punya scanner, kita menggunakan cam scanner atau yang sejenisnya yang ada di Play Store, yang kita menggunakan HP untuk alat scanningnya. Kemudian kita juga butuh aplikasi PDF reader seperti Acrobat Reader dan sejenisnya yang gunanya untuk menampilkan hasil scanning dokumen kita. Kemudian yang ini tidak kalah pentingnya, yaitu aplikasi untuk PDF Merger. Kalau saya menggunakan Winnie Free PDF Merger, ini untuk menggabungkan beberapa file PDF menjadi satu buah file PDF. Nah, ini tentu sangat perlu kita karena ada banyak file-file PDF yang itu perlu digabungkan menjadi satu file agar nanti saat kita upload tidak terlalu banyak file yang harus kita upload. Bisa juga kita menggunakan aplikasi online untuk convert. Ya, jadi misalnya untuk mengecilkan ukuran PDF atau untuk menggabung, ini kita bisa menggunakan aplikasi online seperti Small PDF, I Love PDF dan sejenisnya yang ada di internet. Itu bisa kita gunakan. Kemudian kita perlu Google Drive untuk tempat penyimpanan file bukti fisik. Hal ini karena aplikasi e-dupak karena keterbatasan penyimpanannya dan sistemnya juga belum mendukung, maka untuk penyimpanan dokumen bukti fisik yang sudah kita scan itu kita simpan di Google Drive kita masing-masing. Lalu tautannya saja yang kita masukkan di e-dupak. Kemudian selanjutnya aplikasi yang perlu kita punya, tapi ini jika kita punya, yaitu aplikasi dupak penghulu. Jika kita punya aplikasi untuk membuat dupak penghulu yang praktis, kita juga bisa menggunakan aplikasi ini. Mungkin itu awal sebagai gambaran apa yang harus kita lakukan sebagai penghulu agar kita bisa membuat dupak secara mandiri sehingga kita tidak bergantung dengan orang lain, dan yang jelas kita bisa naik pangkat sesuai dengan ketentuannya. Jika 2 tahun kita bisa mengumpulkan angka kredit, tentu 2 tahun kita bisa
naik pangkat. Dan pada video-video selanjutnya nanti saya akan berbagi tips atau cara untuk bagaimana membuat Google Drive yang praktis dan bagaimana untuk upload atau memasukkan datanya ke dalam Edupak. Tetap ikuti channel saya ini, subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.